Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sampai kita bertemu kembali di pada hari Minggu Persekutuan Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bagi berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 38 baitnya yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada saat ini. Kau sudah menyertai kami Tuhan. Di sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan di pagi hari ini Tuhan, Kau penguatkan kami dengan nafas kehidupan dan kesehatan baru daripadamu. Syukur dan terima kasih Tuhan di saat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan ibadah yang boleh kami langsungkan secara daring ini kiranya boleh berkenan kepadamu. Kau juga akan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik bisa buka Mazmur pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang 8. Kita akan membacanya selanjutnya kita membaca Mazmur. Mazmur 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang 8. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya
Kita akan menyanyi dari Kidung Muda Mudi, ayatnya yang 105, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasal 9. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Kameli akan membacakan, adik-adik boleh mengikuti di rumah ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Hendaklah firman Tuhan tidak hanya kita bacakan, tapi juga kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Meli mau bercerita tentang Paulus dan jemaat di Korintus. Jadi adik-adik, Paulus
memberikan surat kepada jemaat di Korintus, yang pada saat itu jemaat Korintus merupakan jemaat yang sangat berkecukupan. Mereka hidup dengan baik, mereka punya banyak penghasilan, intinya mereka orang-orang kaya lah. Nah, di sini Paulus mau mengingatkan jemaat-jemaat Korintus bahwa mereka itu harus berbagi. Mereka harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang dalam hal ini adalah orang-orang di kota Yerusalem, adik-adik. Nah, Paulus menginginkan jemaat Korintus ini boleh membantu orang-orang Yerusalem yang saat itu sedang kesulitan, tidak punya uang, susah makan, susah hidup, itu dengan memberikan bantuan dengan tulus. Dengan tulus berarti tidak terpaksa, lalu tidak menuntut balasan. Nah, ada beberapa hal yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus nih adik-adik. Kenapa mereka harus peduli dan berbagi pada orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Nah, yang pertama, agar pribadi yang murah hati atas pertolongan Roh Kudus selalu bertumbuh dalam sikap hidup orang-orang Korintus. Jadi ketika orang-orang Korintus, jemaat-jemaat di Korintus ini mau memberi, mau peduli dengan orang-orang yang ada di Yerusalem, maka mereka tuh dapat menjadi orang-orang yang bertumbuh sesuai dengan sikap hidup yang Tuhan mau, yaitu kemurahan hati. Mereka punya kemurahan hati dalam hidupnya. Lalu juga yang kedua adalah agar orang-orang Yerusalem, orang-orang atau jemaat-jemaat di Yerusalem yang menerima pertolongan dari orang-orang di Korintus itu bisa merasakan kasih Tuhan dan juga dapat bersyukur kepada Tuhan, karena melalui pertolongan dari jemaat-jemaat di Korintus mereka dapat juga merasakan bahwa Tuhan tuh ada buat mereka. Nah, adik-adik, untuk itu hal ini juga mau disampaikan kepada adik-adik dan juga Kak Meli. Di sekitar kita, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini tuh banyak orang yang kesulitan. Bahkan mungkin kita juga kesulitan. Jadi kita dipanggil hari ini untuk saling peduli dan saling berbagi. Nah, ada beberapa contoh teladan tentang kepedulian dan berbagi. Nah, jika adik-adik tahu cerita, ini kayaknya adik-adik tahu sih, cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Dia tidak kenal terhadap orang yang dia tolong, tapi dia tolong, memberikan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk menolong orang yang sedang luka-luka waktu itu. Nah, selain itu kita bisa melihat contoh nyata, yaitu Yesus. Yesus juga menolong orang-orang sakit, adik-adik. Yesus mau menolong orang-orang yang sakit lumpuh, kusta, yang penyakit kulit itu loh adik-adik, buta dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat teladan-teladan itu ketika kita membaca Alkitab. Kita bisa tahu bahwa hal-hal baik yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan itu salah satunya peduli dengan melihat berbagai teladan yang ada dalam cerita Alkitab, yang pasti adik-adik sudah dengar, sudah dari kecil, dari sekolah minggu, dari PA, adik-adik sudah dengar tentang cerita orang Samaria yang baik hati, lalu cerita tentang Yesus yang selalu peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik, kalau begitu apa sih yang adik-adik sebagai teruna-teruni di rumah bisa lakukan dalam hal berbagi dan peduli dengan orang lain? Nah, misalnya kita saat ini sedang mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19. Di sekitar kita masih ada virus-virus corona kan. Jadi ketika kita saling peduli, itu berarti kita mau saling menjaga adik-adik. Kita mau supaya tidak hanya kita yang aman, tapi juga orang-orang di sekitar kita aman. Entah itu orang tua kita, entah itu teman kita, atau orang-orang yang kita ketemu di sekitar kita. Ketika kita mau peduli sama mereka, maka itu berarti kita juga mau supaya mereka tetap sehat dan mereka terhindar dari virus corona.
Untuk itu, ketika adik-adik keluar, misalnya adik-adik diajak mama sama papa, atau adik-adik mungkin bertemu sama teman-teman adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, memakai masker, menjaga jarak, walaupun adik-adik bertemu dengan orang-orang yang mungkin sangat dekat dengan adik-adik. Tapi itu bukan berarti virus itu tidak ada di sekeliling adik-adik atau teman adik-adik. Nah, untuk itu bentuk adik-adik saling peduli dan saling berbagi itu adalah dengan menjaga orang-orang di sekitar adik-adik supaya terhindar dari virus, dan juga menjaga diri adik-adik. Jadi adik-adik bisa peduli dengan cara itu. Lalu adik-adik, selanjutnya, saat ini kan adik-adik, Kak Meli tidak tahu ya, mungkin ada yang sudah sekolah secara langsung, tapi setahu Kak Meli, adik-adik masih belajar dari rumah. Nah, ketika adik-adik belajar dari rumah, mungkin saja ada teman-teman adik-adik yang merasa kesulitan di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, bentuk adik-adik saling berbagi dan saling menolong teman-teman adik-adik, adik-adik bisa membantu menjelaskan kembali tentang pelajaran yang mungkin adik-adik lebih mengerti daripada teman adik-adik. Adik-adik bisa membantu misalnya menjelaskan ulang via video call atau via chat WhatsApp. Tapi bukan berarti adik-adik memberikan contekan ya, bukan. Tapi adik-adik bisa mengajarkan kembali pelajaran yang mungkin adik-adik lebih mengerti dibanding teman-teman adik-adik. Juga bisa dengan adik-adik mengingatkan kalau misalnya ada tugas. Mungkin saat ini kan adik-adik di rumah banyak yang setiap hari lebih santai kan, bisa main game atau bisa nonton YouTube. Nah, kadang ada adik-adik yang lupa mengerjakan tugas. Nah, adik-adik di rumah bisa saling mengingatkan supaya tugasnya bisa tetap dikerjakan. Lalu adik-adik, contoh selanjutnya, adik-adik bisa mendoakan orang-orang yang dalam masa pandemi ini tuh sedang mengalami kesulitan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sulit untuk mendapatkan makanan. Adik-adik boleh peduli dengan mereka dengan cara mendoakan agar Tuhan selalu mau menyertai mereka. Mungkin adik-adik tidak bisa memberikan pertolongan dengan memberikan uang atau memberikan makanan adik-adik, tapi adik-adik bisa mendoakan agar mereka dapat tetap hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita mau diajak untuk bisa membangun kebiasaan hidup yang mau peduli dan mau berbagi dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Bukan hanya dengan mama papa, bukan hanya dengan kakak-kakak, bukan hanya dengan teman-teman adik-adik, tapi dengan semua orang yang adik-adik temui. Nah, kita harus melakukan semuanya itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita tahu bahwa adik-adik dan juga Kak Meli, kita sama-sama sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Untuk itu kita harus mengerjakan, kita harus melakukan kasih itu juga dengan cara kita peduli dengan sesama kita. Kita tolong orang yang butuh pertolongan, atau kita doakan mereka agar mereka tetap dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk itu adik-adik, selamat menjadi teruna-teruni yang peduli dan mau berbagi terhadap orang-orang di sekitar adik-adik. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati adik-adik di rumah. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman yang sudah adik-adik dengarkan,
Mari kita bersama mengangkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik di rumah, mari kita satukan hati, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Kak Meli. Ya Tuhan, ajarlah kami agar kami sebagai teruna-teruni yang takut akan Tuhan, kami boleh juga menunjukkan kasih dalam kehidupan kami boleh peduli dan kami boleh berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi mau melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Bahkan dengan tangan-tangan kami yang kecil, kami boleh membantu mereka melalui apa yang kami bisa, yang Tuhan mampukan kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini dalam syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai bangsa dan negara kami melalui kerja pemerintah dari tingkat tertinggi hingga tingkat yang paling terendah di pelosok-pelosok ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kerja pemerintah kami ini ya Tuhan, agar semua hal yang mereka kerjakan adalah penuh kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan dan semuanya boleh dilakukan untuk kebaikan bangsa dan negara kami, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, yang saat ini kembali naik kasusnya di negara kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap campur tangan agar pemerintah kami dapat memikirkan hal-hal terbaik untuk boleh mengatasi permasalahan ini, bahkan permasalahan-permasalahan lain ya Tuhan. Engkau mau sertai para tim medis, para dokter, para tenaga kesehatan yang berjuang pada garda terdepannya Tuhan. Berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Lindungi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kembali bertemu dengan keluarga mereka dengan sukacita, dengan tidak kurang suatu apapun ketika mereka telah selesai bekerja ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam syafaat kami ini juga kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan, dalam segala hal yang direncanakan untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan lancar melalui kerja layan dari Pak Pendeta Salmon ya Tuhan, juga dengan para majelis PHMJ ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan agar semua hal yang dikerjakan hanya untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PT. Terima kasih ya Tuhan untuk kakak-kakak layan yang masih mau bekerja untuk melayani kami, untuk memberikan pengertian kepada kami tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak layan agar semangatnya untuk pelayanan tetap ada ya Tuhan, dan kami sebagai adik-adik layan juga semangat kami untuk mengikuti IHMPT setiap hari Minggu tetap terjaga, dan kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua terbaik yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan rezeki ya Tuhan, dalam segala hal yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami dalam segala aktivitas kami. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk pendidikan kami. Mungkin ada di antara kami yang sudah
menyelesaikan satu tahap lagi dalam pendidikan kami. Kiranya Engkau senantiasa mau memberkati kami agar kami tetap semangat, kami tetap mau belajar dengan baik, dengan tekun ya Tuhan, dan kami dapat memperoleh hasil yang baik dalam setiap jenjang pendidikan kami. Kiranya juga Engkau memberkati pergaulan kami, kesehatan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau jaga kami dari segala hal yang jahat. Ya Tuhan, ini doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan kehidupan masa muda kami, teruna-teruni GPIB Bukit Harapan ke dalam tangan-Mu. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setelah kita mendapat firman dari Tuhan lewat firman yang boleh diberikan tadi, bahasanya adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor gereja yang ada di layar adik-adik yang bisa lihat, atau dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Muda Mudi ayat yang ke-92, baitnya yang pertama, kita menaburkan biji kebenaran. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, di saat hari ini, di pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang tidak seberapa ini boleh menjadi pelayanan kami Tuhan, terkhusus di persekutuan teruna pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Janganlah lupa untuk kita, untuk kakak-kakak dan adik-adik, mari kita hidup saling berbagi. Mari kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Memberi karena ku berteduh
Adik-adik, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang mau berbagi dan peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu bagi kami, mengutus berkat-Mu bagi kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami dari sekarang sampai seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, terima kasih.